Assalamualaikum semua orang. Makanan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Sekarang, memperoleh bahan makanan tidak lagi seberat zaman purba, di mana kita perlu berburu, memproses bangkai, atau menanam sendiri. Semuanya bisa dibeli di supermarket. Namun, apakah anda tahu bagaimana bahan-bahan tersebut diproduksi? Mari kita lihat lebih lanjut. Apakah mie instan daging sapi yang kita makan sebenarnya berisi daging sapi asli? Setelah melihat seluruh proses produksi mie instan, anda akan mengerti. Di bidang makanan cepat saji, mie instan cukup kontroversial. Generasi muda merasa pembuatan mie instan mudah, efisien, dan cocok untuk para pekerja kantoran yang sibuk. Namun, generasi yang lebih tua merasa makanan tersebut tidak memiliki nutrisi dan benar-benar merupakan sampah makanan. Bahkan mie instan daging sapi yang diberi nama sekalipun tidak selalu berisi daging sapi yang asli. Lalu apa kenyataannya? Apakah mie instan daging sapi benar-benar mengandung daging sapi? Sebenarnya, setelah melihat seluruh proses produksi mie instan, pandangan anda mungkin akan berubah. Pertama-tama, kebersihan karyawan dalam produksi makanan sangat ditekankan. Karyawan akan selalu mencuci tangan dengan cermat sebelum bekerja dan mengenakan pakaian khusus anti debu sebelum memulai produksi. Pekerja produksi akan memotong daging sapi yang telah dibekukan dari gudang pendingin dengan mesin pemotong otomatis. Daging sapi akan dipotong menjadi irisan yang seimbang tebalnya dan kemudian karyawan akan membersihkan lemak berlebih pada tepinya secara manual. Hal ini akan meningkatkan rasa daging sapi. Kemudian, potongan daging sapi akan dimasukkan ke mesin penggilingan untuk membuat potongan daging sapi menjadi serpihan daging sapi kecil. Akhirnya, potongan daging sapi tersebut akan dikeringkan untuk dijadikan bahan mie instan. Jadi, potongan daging sapi kecil yang terdapat di dalam bumbu mie instan yang kita makan memang terbuat dari daging sapi asli. Selain itu, pembuatan bumbu sayur untuk mie instan juga harus melalui proses yang ketat. Para pekerja produksi akan memilih bahan-bahan seperti daun bawang yang segar dan memeriksa dengan cermat untuk membuang bagian yang menguning atau busuk. Proses pemilihan dan pengolahan bawang putih juga sama. Kemudian, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke mesin pemotong otomatis untuk dihancurkan dan dikeringkan untuk dijadikan bumbu mie instan. Selain itu, kecap, air murni, dan cabai juga akan dicampurkan, dipasteurisasi, didinginkan, dan dikemas dalam bungkus sebagai bumbu cair. Kemudian, bumbu-bumbu. Paling terkenal di Perancis, walaupun pakar pemakanan menganggap ia bukan makanan yang sihat. Namun, ia masih disukai oleh ramai orang. Tahukah anda bagaimana hidangan foie gras ini dibuat? Proses pembuatan hati angsa ini sebenarnya agak kejam. Setiap angsa yang akan dijadikan hidangan hati angsa akan dikelilingi dan diberi makan secara terus selama 14 hari sebelum diambil hatinya. Dalam tempoh ini, angsa akan diberikan makanan seperti jagung, gandum, lemak dan lain-lain untuk membuatkan badannya membesar dengan cepat. Namun, kaedah ini bukan sahaja akan menyebabkan angsa mati kerana tercekik, tetapi juga akan menyebabkan badan angsa menjadi kembung dan meningkatkan beban kardiovaskularnya. Keadaan ini juga boleh menyebabkan masalah tulang pada kaki angsa disebabkan oleh tekanan berat badan yang berlebihan. Apabila fungsi pengeluaran toksin angsa rosak sepenuhnya, mereka akan mengalami masalah tidur, makan dan mungkin tidak mampu berdiri.
Apabila foie gras sudah cukup matang untuk dijadikan hidangan, berat hati angsa boleh mencapai sehingga 1 kilogram, iaitu 10 kali ganda lebih besar daripada hati angsa biasa. Foie gras yang besar ini tidak hanya enak dimakan tetapi juga mempunyai harga yang mahal. Kaedah pembuatan hidangan foie gras ini sangat kejam dan makanan ini tidak baik untuk kesihatan. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak disokong oleh orang yang prihatin terhadap hak haiwan. Bagaimana pula dengan anda semua? Pernahkah anda mencuba hidangan foie gras Perancis ini? Apakah pendapat anda mengenai kaedah yang digunakan untuk membuat hidangan hati angsa ini? Sejak zaman purba hingga kini, sarang burung walet merupakan bahan makanan yang sangat berharga bagi manusia. Tidak hanya baik untuk kesihatan tubuh, tetapi juga memiliki efek kecantikan. Oleh kerana itu, harga sarang burung walet sangat mahal. Saat ini, 1 gram sarang burung walet dapat mencapai ratusan ringgit Malaysia, yang membuatnya sulit dijangkau oleh orang biasa. Anda mungkin penasaran apa sebenarnya sarang burung walet dan mengapa harganya sangat mahal. Sebenarnya, sarang burung walet hanyalah air liur burung walet. Namun, burung yang dapat memproduksi sarang burung walet tidak seperti burung-burung yang biasa kita lihat. Burung-burung tersebut berasal dari burung walet emas yang hidup di Asia Tenggara. Sebenarnya ada banyak jenis burung walet emas, dan tidak semua burung walet emas dapat menghasilkan sarang burung walet. Misalnya, burung walet emas yang hidup di Sichuan atau Tibet, China, sangat jarang menghasilkan sarang burung walet. Kerana barang langka, tidak diizinkan untuk mengambil sarang burung walet di China. Oleh kerana itu, sarang burung walet di China sebahagian besar diimpor dari Asia Tenggara. Mengapa sarang burung walet disebut air liur burung walet? Hal ini kerana mulut burung walet emas memiliki banyak lendir. Setelah mencari makanan, lendir ini akan terlepas dari mulutnya dan menempel di dinding tebing atau tempat lainnya. Lendir tersebut akan berubah menjadi substansi seperti lem setelah beberapa waktu, dan burung walet akan menggunakannya sebagai sarang. Selama bertahun-tahun, sarang tersebut akan terbentuk dan menjadi sarang burung walet. Namun, pengambilan sarang burung walet bisa sedikit berbahaya bagi manusia. Burung walet emas tinggal di tempat-tempat yang tinggi seperti tebing. Pekerja memerlukan tangga dan sarung tangan untuk mengambil sarang burung walet, dan mereka juga harus mengatasi ketakutan bekerja di ketinggian. Tentu saja, burung walet emas tidak senang dengan keberadaan manusia di sekitarnya. Beberapa burung walet emas yang hidup di sekitar pantai bahkan harus membuat sarang baru kerana kurangnya sarang. Mereka membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk membuat sarang yang bagus. Akibatnya, penangkapan sarang burung walet oleh manusia dapat menyebabkan jumlah burung walet emas di alam liar berkurang dengan cepat. Bahkan, seringkali ada darah dan bulu-bulu burung di sarang burung walet, yang dikenal sebagai sarang burung walet darah. Oleh kerana itu, banyak tempat sekarang telah melarang penangkapan sarang burung walet liar. Sebahagian besar burung walet emas saat ini diternakan. Sashimi. Di antara semua makanan Jepun, sashimi adalah pilihan terbaik yang sangat dipuji oleh semua orang Jepun. Kebanyakan orang yang pernah ke Jepun pasti tahu bahawa orang Jepun sangat menyukai sashimi, terutama sashimi salmon yang merupakan kegemaran mereka. Walaupun harga sashimi salmon di restoran di Malaysia, Taiwan, dan beberapa tempat di China agak mahal, namun di Jepun, salmon adalah sangat murah. Setelah kita melihat proses penghasilan sashimi salmon, kita akan tahu mengapa harganya begitu murah. Pertama-tama, kita melawat kilang pemprosesan sashimi di Jepun. Para pekerja melemparkan ikan ke atas konveyor. Selepas ikan salmon melalui mesin, ia akan diedarkan ke saluran yang berbeza untuk diproses. Setelah melalui mesin pemotong, ikan dapat dipotong untuk mengeluarkan isi perutnya. Pada mesin penjepit, terdapat palu besi. Ikan dilalui melalui mesin penjepit dan palu besi diarahkan ke kepala ikan.
Kemudian mesin akan berputar perlahan-lahan dan ikan akan berubah arah bersama-sama. Mesin. Kemudian, anggota mekanik akan menangkap kepala ikan dan memotongnya hingga terjatuh. Kepala ikan akan hilang begitu sahaja. Seterusnya, adalah masa untuk mengeluarkan sisik ikan. Mungkin kita akan merasa sangat sukar untuk menanggalkan sisik secara manual dan mungkin tidak dapat menghilangkan kesemua sisik. Tetapi dengan bantuan mesin, ini jauh lebih mudah. Mesin pengelupasan sisik ikan mempunyai banyak spons di atasnya yang diselaputi dengan gigi. Selepas melalui mesin ini, sisik akan diproses habis. Akhirnya, kulit ikan perlu dikeluarkan dan diperiksa menggunakan sinar UV. Barang yang tidak memenuhi syarat akan dibuang terus. Akhirnya, ikan dipotong menjadi kepingan dan diletakkan dalam petak. Selepas dipadatkan, ia akan dikemas dalam vakum dan dihantar ke pasaran.